Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Sri dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Baik, selamat pagi Oma. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Ya, kita sehat keadaan sekarang nih. Puji Tuhan sehat ya Oma ya. Dan saya yakin Oma Opa, Bapak Ibu yang menyaksikan Oke hari ini juga pasti dalam keadaan sehat. Betul ya Oma ya? Baik, hari ini Oma tanggal 20 November kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa Oma? Tentang Santo Edmund, Raja Inggris. Santo Edmund Raja Inggris. Wah, ini keren sekali ya, Santo Edmund Raja Inggris. Boleh diceritakan Oma bagaimana kisah hidupnya Santo Edmund Raja Inggris sehingga beliau bisa menjadi teladan bagi kita Oma? Tentang Edmund Raja Inggris yang kita ketahui adalah seorang Raja Inggris yang muda yang hidup pada abad ke-9. Usia 14 tahun dia sudah diangkat menjadi raja. Namun dia itu rendah hati, tidak sombong, tidak congkak. Malah dia sangat kasih sayang pada rakyatnya. Begitu pula rakyat sangat bakti pada raja. Menjadi raja di usia muda, dan tetapi meskipun menjadi raja di usia muda, Edmund ini tidak sombong begitu ya, dia mencintai rakyatnya. Lalu bagaimana hidup atau pengorbanan Edmund ini sebagai raja Oma? Pada abad ke-19, pada saat raja itu di Inggris yang berkecamuk di belanda peperangan dengan Denmark, Raja Barbar. Inggris diserang oleh Denmark dengan pasukan barbar yang sangat besar. Raja Inggris itu tidak gentar karena dia sangat mencintai negara dan rakyatnya. Sekalipun pasukan Inggris itu lebih kecil dan lebih lemah, Raja Inggris itu tetap berjuang maju perang bersama dengan pasukannya, sehingga menjadikan kerajaan Daud sebagai pedoman hidupnya. Dia ingin menjadikan kerajaan Daud seperti yang dia selalu rindukan. Malah dia belajar Mazmur Daud sehingga dia dengan keluar kepala dia masih bisa menghafalkan itu. Raja Edmund itu kalau boleh saya bilang mengidolakan Raja Daud. Tadi Oma sampaikan bagaimana Mazmur dari Raja Daud itu bisa dihafal di luar kepala oleh Raja Edmund ini. Luar biasa sekali. Dan tadi juga Oma sudah mengisahkan bagaimana kecintaan Raja Edmund kepada rakyatnya, kepada negaranya, sehingga ketika diserang oleh pasukan barbar dari Denmark, tadi Oma sampaikan, beliau tidak melawan begitu. Nah, lalu selanjutnya Oma, bagaimana akhirnya? Karena dia itu sangat menyayangi rakyatnya, maka dia pun selalu sediakan jabatannya. Dan ketika abad ke-9 itu dia diserang oleh Raja Denmark dan pasukan barbarnya sangat besar. Tapi dia pun tidak gentar, malah dia pun maju terus bersama dengan pasukan yang kecil. Karena pasukannya yang lemah dan kecil itu, akhirnya dia pun kalah hingga ditangkap oleh pasukan barbar. Nah, diserahkan sama pemimpin barbar. Pemimpin barbar itu sanggup menyelamatkan jiwanya, asalkan dia mau menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukannya. Tapi Raja Inggris itu tidak mau, karena di antara dua syarat yang tidak berkenan di hatinya, yaitu menentang agama dan negara. Maka dia pun lebih baik saya tidak menyelamatkan nyawa daripada
aku mengkhianati agama dan rakyat. Maka dia pun saking geramnya, pasukan barbar itu menahan dan menyiksa dia. Dia diikat di satu kayu pohon yang besar, lalu dicambui sama pasukan-pasukan barbar, sehingga menderita sangat besar. Tapi raja itu juga tegar, malah dia selalu menyebut Yesus supaya diberi kekuatan. Pasukan barbar tambah geram hatinya. Pasukan barbar itu ingin membunuh dia. Pasukannya membidikkan panah-panahnya itu ke dalam tubuh Edmund, lalu seluruh tubuhnya itu penuh dengan anak panah yang tertancap di tubuhnya beratus-ratus itu. Tapi dia pun juga sabar dan tidak gentar, karena dia ingat Yesus selalu melindungi dia. Karena dia selalu menyebut Yesus, pemimpin barbar itu, pemimpin Demak itu sangat marah, lalu dia dibekal kepalanya hingga meninggal. Jadi kita sudah mendengarkan Oma Sri menjelaskan dengan sangat detail begitu, sangat jelas bahwa Raja Edmund sangat mencintai agamanya, juga sangat mencintai rakyatnya. Bahkan tadi ketika ada syarat untuk berdamai, Raja Edmund tidak mau menerima karena dianggap menghina agama dan negaranya, sehingga lebih baik dia mati begitu, lebih baik dia tidak mempertahankan nyawanya daripada mengkhianati agama dan negaranya. Sehingga tadi Oma Sri sudah menceritakan bagaimana Raja Edmund itu menjadi martir, diserang dengan anak panah begitu ya Oma ya, lalu akhirnya sampai dipenggal, dan Raja Edmund pun menjadi martir begitu. Dan ya, jadi betul luar biasa sekali. Saya tidak tahu, mungkin saya sendiri masih agak merinding begitu ya, apalagi ketika Bapak Ibu Oma Opa mendengarkan kisah ini. Dan semoga kisah dari Raja Edmund, Santo Edmund dari Inggris ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa mempertahankan dan memperjuangkan iman kita. Luar biasa sekali, terima kasih Oma Sri yang sudah membagikan kisahnya tentang Santo Edmund, Raja Inggris. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Edmund, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.